Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alayya haitsuma kuntum fa inna salatakum tablughuni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berselawatlah kamu ke atasku di mana sahaja kamu berada. Karena sesungguhnya salawat kamu akan sampai kepada aku. Untuk menzahirkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah dan nikmat-Nya, mari kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan untuk menyatakan rasa kesyukuran kita, kebertuahan kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi sempena hari mulia hari Jumat, mari kita bersalawat ke atas baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita ucapkan salam ke atas baginda dengan salam yang sempurna. Assalamu alayka ya Rasulullah. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, ya Tuhan kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada hilangnya kenikmatan yang Engkau telah berikan. Wa tahawuli afiyatik,
Kami berlindung denganmu, ya Allah, daripada berubahnya kesehatan yang Engkau telah anugerahkan. Wa fujaati niqmatik. Kami juga berlindung denganmu, ya Allah, daripada kemurkaanmu, siksamu, musibahmu yang datang secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik. Dan lindungilah kami, ya Allah, dari segala semua kemurkaan-Mu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, ikhwati wa akhwati fillah. Pagi hari ini, alhamdulillah kita dapat bersua semula bagi menyambung siri kajian kita, tadabbur kita surah Yunus. Dan insyaAllah kita akan pelajari sama bermula daripada ayat yang ke-98. Coba lihat Qur'annya, Yunus 98. Minggu lepas kita telah pelajari ayat sebelumnya, ayat 97. Ada beberapa kesimpulan penting berkaitan dengan ayat 96 dan 97 sebelumnya. Satu di antaranya yakni berkaitan dengan al-iman bil qada'i wal qadar. Yakni segala sesuatu yang berlaku Allah telah ketahui sebelum ianya berlaku. Dan apa yang Allah ketahui itu pasti ia berlaku, atau sesuatu yang berlaku itu pasti sesuai dengan apa yang Allah telah ketahui. Sungguh pun manusia diberi kebebasan memilih oleh Allah. Nak memilih jadi orang mukmin, menerima kebenaran yang disampaikan oleh para utusan Allah, atau hendak memilih menjadi orang kafir, mendustakan apa saja yang disampaikan oleh utusan Allah, bahkan termasuk utusan Allah itu pun didustakannya, tidak dipercayainya. Itu kebebasan memilih yang Allah berikan pada manusia. Walaupun tentunya kebebasan memilih yang nanti ada pertanggungjawaban. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, sungguh pun manusia diberi kebebasan memilih apa yang mereka nanti nak pilih, Allah sudah tahu. Semenjak azali lagi, apa yang hambanya ini akan pilih. Ini yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita yakini.
Bermakna ilmu Allah, ilmu yang tiada had. Tidak ada sesuatu yang terlepas, yang Allah terlepas pandang. Subhanallah. Bahkan kalau boleh saya simpulkan, berkaitan dengan iman pada qada dan qadar Allah berkaitan dengan ilmunya, karena bukan ilmunya. Contohnya, yakni telah nyata kalimat Allah, ilmu Allah, bahawa mereka tidak akan beriman. Allah sudah tahu siapa yang akan beriman, siapa yang tidak beriman. Sebelum Allah cipta alam semesta ini. Tapi ingat, ilmu Allah hanya bersifat berkaitan dengan inkishaf, pendedahan. Tidak ada unsur ijbar, tidak ada unsur memaksa. Allah tahu apa yang berlaku, tapi Allah tidak paksa manusia dalam menentukan pilihannya. Jadi dengan ilmu Allah, dengan ilmunya yang mutlak, itu Allah mengetahui, ya'lamu ma kana. Allah tahu apa yang telah terjadi, sudah pasti. Telah di sini bagi kita lah. Peristiwa-peristiwa yang telah berlaku sebelum kita lahir, kita katakan telah. Dan Allah tahu. Situ dalam Quran banyak kisah-kisah sejarah masa silam yang dialami oleh umat-umat dahulu kala ribuan tahun yang lalu. Bahkan kisah ketika Adam di surga, malaikat, iblis ketika di surga, itu telah berlaku lama, entah berapa tahun sebelum kita ada. Lalu Allah ceritakan pada kita. Itu maksud apa yang telah berlaku, Allah tahu, lalu diberitahukan kepada kita. Yang kedua, Allah dengan ilmunya ya'lamu ma yakun. Allah mengetahui apa yang sedang berlaku. Pastilah. Sekarang ini, gerak-gerik alam semesta, bumi, langit, dan isinya, mulai pada makhluk yang paling besar seperti galaksi, hingga virus corona yang sedang melanda, Allah tahu pergerakannya. Kalaulah, saya tidak tahu, yang tahu tentu dokter-dokter pakar. Jika sekiranya lah virus corona ini adalah ada mata, ada paru-paru, ada jantung, ada mulut, bernafas, Allah tahu apa susunannya. Kemana nanti pergerakannya? Kalau nanti akan mati, berapa lama lagi dia akan mati? Allah tahu apa yang sedang berlaku. Sehingga tidak ada peristiwa yang berlaku sekecil apapun, melainkan diketahui oleh Allah. Itu nomor 2. Nomor 3, dengan ilmunya yang maha mutlak, Allah ya'lamu ma sayakun. Allah mengetahui apa yang akan berlaku sebelum berlaku. Bagi kita, masa nanti, petang nanti, besok, minggu depan, tahun depan, dan sebagainya, itu bagi kita yakni masa hadapan. Peristiwa yang akan berlaku masa depan, bagi kita tak jelas lagi, kita belum tahu. Jangankan masa yang akan berlaku, yang telah lalu pun kita lupa. Yang sedang berlaku karena kita tak sedar, apalagi yang akan berlaku. Tapi bagi Allah, dengan ilmunya, Allah mengetahui apa yang akan berlaku sebelum berlaku. Nah, ini dia. Dan nanti akan berlaku
sesuai dengan yang diketahuinya. Banyak contohnya di dalam Al-Quran. Ketika Abu Lahab masih hidup, Allah dah beritahu kepadanya, juga kepada seluruh umat manusia, bahwa Abu Lahab hingga matinya tetap akan memilih menjadi orang kafir. Walaupun ia boleh memilih menjadi orang mukmin. Baginda terus berdakwah, menyeru, mengajak Abu Lahab untuk jadi orang mukmin. Abu Lahab boleh memilih jadi orang mukmin. Abu Lahab boleh memilih terus menjadi orang kafir. Itu jelas. Tapi Allah sudah beritahu awal-awal kepada Abu Lahab, kepada seluruh manusia, yang Abu Lahab ini hingga matinya pasti tetap memilih jadi orang kafir. Dan akhirnya betul kan? Hingga matinya Abu Lahab tak pernah memeluk agama tauhid, tak pernah mengucapkan kalimat syahadah walaupun sekali. Walau apa susahnya, apa beratnya lidahnya mengucapkan la ilaha illallah umpamanya. Jika ia mau, tentu Nabi tidak perlulah membimbing satu persatu asyhadu alla ilaha illallah. Tak payah, dia orang Arab fasih lah. Tengok, Allah sudah tahu apa yang akan dipilih oleh hambanya sebelum hambanya memilih. Luar biasa. Tapi ingat, Allah mengetahui. Inkishaf, bukan ijbar. Jadi apa yang berlaku itu dalam ilmu Allah terdedah, terpampang, nyata dan jelas. Siapa ahli surga, siapa ahli neraka di akhirat, Allah sudah tahu. Bukan tahu sekarang. Daripada zaman azali. Nah, yang keempat ini lebih dahsyat. Dengan ilmunya yang mutlak, Allah tahu sesuatu yang tidak berlaku. Jika ia berlaku, bagaimana ia berlaku? Oh, itu susah sikit. Ya'lamu ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Allah mengetahui apa yang tak berlaku. Jika ia berlaku, bagaimana ia berlaku? Apa itu maksudnya? Contoh. Dalam surah Kahfi ada, saya yakin sudah ada yang sudah baca Kahfi hari ini. Yang belum, ya tolong jangan sampai tak baca hari Jumat. Ketika Musa berguru dengan Khidir, begitulah mudahnya. Jumpa kanak-kanak, Hulam masih kanak-kanak, pukul dia Khidir, mati. Khidir melakukannya atas perintah Allah. Apa yang akan berlaku jika sekiranya budak ini tidak dimatikan masa kecilnya? Kan? Apa yang akan jika tidak? Oh, jika tidak mati, budak itu bila besar jadi kafir. Orang tuanya yang soleh karena sayang pada budak pun akan jadi kafir. Akhirnya kedua-duanya masuk neraka. Itu yang akan berlaku. Allah sangat menyayangi, merahmati orang tuanya. Penyebab kekufuran orang tuanya nanti, yakni anaknya jika anaknya membesar. Maka untuk menghalang, mencegah kekufuran orang tuanya disebabkan oleh anak bila anak besar, anak dimatikan masa kecil. Pertanyaannya, adakah kekufuran itu berlaku menimpa orang tuanya? Jawabnya tidak. Tidak berlaku. Tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena penyebabnya sudah dihilangkan awal-awal.
Di sinilah Allah tahu apa yang tidak berlaku. Apa yang tidak berlaku? Kekufuran orang tua. Bagaimana ia berlaku? Allah mengetahui apa yang tidak berlaku. Jika ia berlaku, bagaimana berlaku? Maknanya jika tidak dibunuh, dimatikan budak itu, orang tuanya akan kufur. Allah tahu itu. Karena Allah tidak mau kekufuran orang tua itu berlaku, maka dimatikan. Dan itu perlu yakin sekali, orang tua tadi tidak boleh kata kami tidak percaya Allah. Bagaimana kami boleh jadi kufur? Kami orang mukmin yang kuat. Saya tidak percaya bahwa anakku nanti bila besar menyebabkan aku kufur. Kenapa kau matikan kecil? Masih kecil. Orang tua kan tidak boleh kata begitu. Saya mau bukti. Ya buktinya satu-satunya anak itu dibiarkan besar. Dibiarkan besar. Dia bila besar kemudian menjadi punca kekurangan orang tuanya. Bila berlaku seperti itu, apa yang dilakukan oleh orang tuanya? Kan menyesal kan? Ya Allah, kalau itu kami percaya. Apa maknanya percaya kamu sudah jadi kafir? Kamu jadi mukmin? Tidak mungkin. Karena sudah berlaku. Allah tak mau benda yang buruk ini berlaku. Dan Allah tahu. Sebab itu dihalang. Dihalang. Demikian juga si pemilik kapal. Dan sebagainya. Ini kesimpulan penting dari sudut akidah bagi dua ayat sebelumnya ini yang telah kita pelajari. Yaitu dinyatakan orang-orang yang telah nyata atas mereka ketemu Tuhanmu, mereka tidak beriman. Ya Allah sudah tahu sejak zaman azali. Bagilah dakwah macam manapun. Bagilah umur panjang sekalipun. Bagilah kebiasaan memilih. Nak iman atau nak kufur. Mereka tetap memilih kufur. Selagi mereka diberi kebiasaan untuk memilih, mereka tetap memilih kufur. Dan itu Allah tahu. Kecuali Allah sudah tarik, sudah cabut kebebasan memilih mereka. Sehingga mereka sudah jadi orang beriman. Tapi iman mereka bukan karena pilihan mereka, tapi karena kehendak Allah. Seperti para malaikat. Itu maksud. Kalaupun mereka mau memilih jadi orang mukmin, sudah agak lambat. Sudah sangat lambat maksudnya. Bila? Ketika mereka melihat azab. Itu kesimpulan pertama. Dari segi akidah. Kesimpulan kedua, ini penting saya tekankan. Jamaah sekalian, suatu amalan itu diterima oleh Allah. Katalah Allah suruhan Allah. Lalu kita melakukan suruhan Allah. Nanti kita beramal. Suatu amalan itu akan diterima oleh Allah bukan semata-mata kita betul melakukannya dari segi caranya, syarat rukunnya. Contoh katalah Allah suruh kita solat. Diterima atau tidaknya amalan solat kita itu bukan semata-mata janji solat kita betul diterima. Syaratnya sudah. Rukunnya sudah. Tapi ada satu perkara yang penting. Amalan itu diterima. Di samping amalan itu sah, kaitannya dengan waktu bila orang itu melakukannya. Sebaik apapun amalan, seikhlas manapun amalan, jika dilakukan bukan pada waktu yang ditetapkan, amalan itu ditolak. Contohnya iman. Meyakini Allah sahaja satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan orang itu telah meyakini Allah saja Tuhan satu yang berhak disembah. Betul kan imannya? Sudah la ilaha illallah. Asyhadu alla ilallah. Sah. Tapi karena ia melakukannya bukan pada masa yang ditetapkan, iman macam itu ditolak. Kenapa tolak? Ia melakukannya, menyatakan keimanannya dengan ikhlas, dengan jujur, ketika mereka dah melihat azab.
Fir'aun ketika sudah tercungap-cungap dalam sakratul maut, baru menyatakan, ya ditolaklah. Dalam surah Al-Munafikun, bila ajal sudah hampir, ada hamba yang merayu daripada Allah, laula akhortani ila ajalin qarib fa as-sadaqah wa aku minas solihin, ya Allah, apalah sudi kiranya engkau tangguhkan ajalku, nak minta tempuh tambahan masa, ya Allah, tak kiralah seminit 2 pun jadilah. Aku nak bersedekah banyak-banyak, nak jadi orang yang baik, yang soleh. Allah kata, lah, tidak mungkin. Allah tolak. Kenapa? Dia beramal bukan pada masa yang ditetapkan. Solatnya betul, ada ruku, ada iktidal, ada niat, ada ya kata rakaat pun adalah 2 rakaat, 3 rakaat, betul semuanya. Daripada takbir hingga salam tak ada yang salah. Wudunya betul. Tapi coba kalau dilakukan di luar waktunya, tanpa kebenaran syarak. Solat subuh 9 pagi, zuhur 5 petang, asar 8 malam. Coba dilakukan bukan pada waktunya, apa diterima? Jadi waktu itu adalah juga penentu. Iman orang ini sia-sia. Seikhlas manapun. Mungkin dia kata ikhlas, ya Allah kami ikhlas. Engkau saja Tuhan kami. Jadi ukuran ikhlas tak ikhlas itu masa rupanya ada kaitannya dengan keadaan orang itu. Ketika kita boleh melakukan dan boleh meninggalkan, tapi kita memilih untuk melakukannya, wahal kita boleh memilih untuk meninggalkannya, amalan ini boleh ada diambil kira oleh Allah. Allah suruh kita solat. Boleh tak sekarang solat? Boleh. Boleh tak awak memilih tak solat? Boleh. Tengok. Kita boleh pilih nak buat. Kita boleh pilih tak buat. Tapi kita memilih untuk buat. InsyaAllah diterima. Tapi, bila kita memilih untuk buat suruhan, kerana kita tak ada pilihan untuk meninggalkannya, tidak diterima. Contohnya orang yang baru beriman ketika sakaratul maut. Ketika melihat surga, melihat neraka, melihat azab, baru amantu billah. Kalau itu imannya terpaksa. Iman yang bukan ikhtiari, tapi iman ittirori. Ditolak. Taubat demikian juga. Banyak dalam ayat. Bila dah ajal baru ini tubtul an, seperti mana yang ayat sebelum. Jadi melakukan suruhan Allah yang ada kaitan, yang Allah kaitkan dengan waktu sebagai syarat diterima, itu hendaklah diambil berat. Hendaklah diambil berat. Solat ada tak dikaitkan waktu? Ada, ya. Pastikan solat kita pada waktunya. Puasa, ya. Ya. Haji, ayah. Haji pun kaitan waktu. Coba sekarang jamaah telah pergi Makkah dan niat pergi haji. Haji ifrat umpamanya. Teruslah. Datang aja terus. Tawaf, sa'i, wukuf di Arafah. Mabit di Musdalifah, lontar jumroh di Mina, mabit di sana. Coba sekarang buat. Apa diterima haji kita? Walaupun pergerakan macam orang pergi haji. Ya memang lengang lah sekarang. Arafah lengang. Senang. Senang sungguh. Tak diterima. Niatlah haji seikhlas manapun. Talbiyah lah. Tak renti-renti. Kenapa? Karena kita melakukannya bukan pada waktu yang ditetapkan. Iman itu baru diterima bila ia dilakukan oleh orang ketika ia masih punya kebebasan memilih. Bukan ketika dalam keadaan yang kritikal, yang dia sudah tidak ada pilihan. Semua amalan begitu. Baik, sekarang jemaah sekalian, kita teruskan.
Ayat yang ke-98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula kanat qaryatan amanat fanafa'aha imanuha illa qauma Yunus lamma amanu kashafna lanhum adzabal khis fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Falaula kanat qaryah, dan tidak adalah satu negeri amanat beriman, yang beriman, fanafa'aha, lalu memberi manfaat kepadanya, imanuha, imannya, ila kecuali kaum Yunus. Lama amanu, tatkala kaum Yunus beriman, kasyafna anuhum adzabal khis, kami angkat daripada mereka azab kehinaan fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Mata'nahum, dan kami beri mereka kesenangan di dunia ini ilahin, hingga tempoh masa yang tertentu. Tempoh masa yang tertentu. Jamaah sekalian, selepas Allah menceritakan pada kita, menjelaskan pada kita dalam ayat sebelumnya, bahwasanya telah nyata bagi mereka orang yang memilih kesesatan, azab Allah menimpa mereka. Lalu dalam ayat ini, Allah cerita satu kaum yang sempat beriman. Yang beriman dan imannya diterima karena ia beriman ketika masih dalam masa yang ditetapkan. Dan imannya bermanfaat. Imannya bermanfaat, akhirnya ya berhujung manis lah orang ini. Berhujung manis. Maknanya berhujung bahagia gitu. Ini bermakna jamaah sekalian, hada yadullu ala annal kuffar fariqani. Ini menunjukkan bahwa orang kafir itu dalam hal ini ya terbagi menjadi dua gulungan. Nasib orang kafir itu ada dua dalam ayat inilah, dengan kaitan dengan ayat sebelumnya. Ada dua golongan. Satu, minhum man hakama alaihi bi khatimatil kufr. Ada orang kafir yang Allah telah ketahui semenjak zaman azali hingga matinya ia tetap memilih kufur. Sehingga matinya su'ul khotimah, mati kufur. Itu contohnya ayat sebelumnya itu, 96-97. Itu jenis orang kafir yang tetap memilih kufur hingga matinya. Allah telah ketahui sejak zaman azali. Yang kedua, wa minhum man hakama ala bi khatimatil iman. Yang kedua, ada orang kafir yang Allah telah ketahui semenjak zaman azali bahwa si kafir ini nantinya akan memilih menjadi orang mukmin sebelum matinya. Ini yang saya kata ini berakhir manis hidupnya. Karena matinya tidak lagi sebagai orang kafir, matinya sebagai orang mukmin. Sehingga keimanan yang mereka lakukan di akhir hayatnya, sebelum tamat tempoh
Sebelum tamat tempoh beriman, imannya bermanfaat. Sehingga matinya bikhotimatil iman. Contohnya ini, keimanan yang dilakukan oleh kaum Yunus. Dia kafir. Masa Yunus bersama mereka kafir, kami tolak. Ceritanya begini jamaah sekalian. Ya. Yunus bersama mereka. Di dakwah mereka tolak. Kufurlah sebenarnya kaum-kaum yang lain. Lalu Nabi Yunus memberi amaran kepada mereka bahwa azab Allah akan menimpa mereka nanti. Akan menimpa mereka. Tak lama lagi. Tak lama lagi akan menimpa mereka lebih kurang 40 hari. Azab Allah akan turun menimpa mereka. Mereka tak percaya. Mereka tidak percaya. Yunus ya di sinilah kesal. Yunus hilang sabarlah kalau bahasa. Kalau boleh gunakan istilah tak sabar, hilang sabarlah. Meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Itu kesalahan Nabi Yunus. Kemudian ditegur itulah. Ditegur oleh Allah. Itu sudah kita bicarakan. Tentang Yunus ditegur oleh Allah. Karena kesilapannya macam mana seorang Nabi. Mudah kecil hati, mudah tersinggung, lari, itu salah. Kaumnya tidak percaya. 1 hari, 2 hari, berlalu 1 minggu. Tak percaya, Yunus ni bohong. Nah, sekarang tengok, dia sudah lari dia. Dia sudah meninggalkan kita. Dah 20 hari berlalu, tak ada tanda-tanda bahwa azab akan turun. Sebagaimana diberitakan oleh Yunus. Jamaah sekalian, selepas berlalu falamma madat khamsun wa talatuna lailah. Setelah berlalu 35 hari. 35 hari kan tadi 40 hari. Ingat 40 hari lagi. Setelah berlalu 35 hari, masih kurang 5 hari. Masih ada waktu. Dhuhara fis sama'i yamun wasud. Tiba-tiba di awan di atas mereka ada mendung. Makin banyak, makin tebal, berwarna hitam. Berwarna hitam. Pelik. Dan ini pelik. Jangan-jangan ini azab yang Yunus peringatkan pada kami. Mereka makin yakin semua lari meninggalkan rumahnya, pergi ke padang pasir. Ya. Wafaraqu bainan nisa'i wasiban wa dawal aulad. Mereka bercerai-berai. Disitulah jam sekian katurat tadarruat. Tiba-tiba mereka betul tadarru, merendah diri. Wa adharul iman wa taubah. Mereka menzahirkan keimanannya, menyatakan taubatnya. Tadarru ilallah, tadarru kepada Allah. Menyesal, taubat, minta ampun, dan lain sebagainya lah. Mohon agar Allah ampunkan dosa mereka. Mohon agar Allah rahmati mereka. Mohon agar Allah hilangkan musibah yang akan menimpa. Sebab janji 40 hari kan. Ini sudah 35 hari. 5 hari lagi. Dan itu berlaku dalam satu riwayat pada hari Jumaat 10 Muharram. Hari Ashura. Hari Ashura. Ibnu Mas'ud meriwayatkan dalam satu riwayat, balagha min ta'ati ayardul madzalim hatta ar-rajul hadiyaqul hajar. Taubat mereka bukan hanya mohon ampun pada Allah karena kesilapannya mendustakan ajaran Nabi Yunus. Taubat mereka yakni mengembalikan apa saja yang mereka ingat, yang mereka rampas dan mereka ingati dari orang lain. Oh, saya dahulu ambil harta dia, pulangkan. Oh, saya dulu buat salah pada dia, minta maaf padanya. Jadi betul-betullah taubatnya sempurna. Kepada Allah pun minta ampun, kepada sesama mereka pun minta ampun. Jadi betul-betul sempurna. Bahkan fairuddahu ila malikihi. Kalau mereka pernah merasa terambil hak orang lain, dikembalikan. Nah, saat itulah karena taubatnya diterima,
maka azab ditarik, keimanan mereka memberi manfaat. Karena mereka beriman sebelum tamat tempoh masa untuk beriman. Ini yang dialami oleh kaum Nabi Yunus. Nabi Yunusnya pula malah ditegur oleh Allah, ditelan di ikan. Ditelan di ikan. Ya. Bahkan dalam satu riwayat juga, masih daripada Ibnu Mas'ud tadi, wa kharaju ila syaihin baqiyati ulamaihim. Ramai mereka kemudian berbondong-bondong menemui orang yang dianggap paling taat kepada Nabi Yunus. Ya, Nabi Yunus pun punya umat, punya pengikut yang setia. Walaupun kebanyakannya derhaka. Jadi dianggap yang paling patuhlah pada ajaran Nabi Yunus. Datang mereka, faqalu qad nazala binal adab fama tara. Ini tak lama lagi, 5 hari lagi azab akan menimpa kita. Wahai Tuan Syekh, apa yang patut kita buat ni? Tolong apa pendapat? Lalu kata orang yang paling alim di kalangan mereka, pengikut Nabi Yunus yang setia ini, dia kata, qala lahum, qulu, katakan oleh kamu, ya hayyu hina la hayya, ya hayyu ya muhyil mauta, ya hayyun la ilaha illa anta. Itu salah satu zikir wirid yang diajarkan oleh ulama, kalau boleh kata begitulah. Ya, orang pengikut Nabi Yunus yang setia lah. Kamu hendaklah baca ya hayyu wa zat yang maha hidup. Hina la hayya, ketika tidak ada lagi makhluk yang hidup kecuali dia. Ya hayyu ya muhyil mauta, wa zat yang maha hidup, yang maha menghidupkan benda-benda atau makhluk-makhluk yang mati. Ya hayyun, wahai zat yang maha hidup, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak sembah melainkan engkau, wahai zat yang maha hidup. Lalu mereka zikir itu, yaitu fakashafallahul azab anhum. Lalu Allah hilangkan, angkat azab mereka. Mereka tak jadi disiksa, malah iman mereka, taubat mereka diterima. Itu riwayat disahkan pada Ibnu Mas'ud. Ada pun riwayat disahkan pada Fudail bin Abbas, saudara Abdullah bin Abbas, namanya Fudail bin Abbas, bahwa mereka kata, Allahumma, wahai ya Allah, inna dzunubana qad azumat. Sesungguhnya dosa-dosa kami sudah sangat besar. Wajalat, dan sangat banyak agung. Bukan dosa kecil, tapi semua dosa besar belaka. Bukan sikit, tapi sudah banyak, ya Allah, dosa kami. Wa anta a'zamu minha. Sedangkan engkau, ya Allah, pengampunanmu, ya Allah, lebih besar daripada dosa kami. Kami mengakui, ya Allah, dosa kami sangat besar dan banyak. Tetapi kami yakin, ya Allah, pengampunanmu lebih besar dan lebih banyak. Pandai dia doanya. Wa ajal, if'al bina ma anta ahlu. Maka perlakukanlah diri kami ini, ya Allah, sesuai dengan sifat-Mu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Engkau ni maha pengampun, ya Allah. Engkau ni maha pengasih, ya Allah. Engkau ni maha pemurah, ya Allah. Maha lembut, ya Allah. Maka perlakukan kami, ya Allah, dengan sifat-Mu yang maha pengampun, maha pemurah, maha lembut. Wala taf'al bina ma nahnu ahlu. Janganlah engkau perlakukan kami kerana dosa-dosa kami. Kami memang berdosa, ya Allah. Karena kami berdosa, kami memang patut dan layak dihukum dan disiksa. Engkau pula, ya Allah, maha pengampun. Jadi kalaulah engkau perlakukan kami sebagai hamba-Mu yang berdosa, ya, maknanya kami akan tersiksa lah. Kami memang layak disiksa. Tapi ya Allah, kami mohon,
perlakukan kami dengan sifat-Mu yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan perlakukan kami karena kami hamba-Mu yang berdosa. Itu riwayat daripada Fudail bin Abbas. Ringkas kata, seluruh umat sebelum umat Nabi Muhammad, mereka berdosa, kufur, dan mereka disiksa oleh Allah karena kekufurannya, bahkan ada yang dibinasakan hingga ke akar-akarnya, dabirul qaum, pupus, karena tidak sempat beriman. Kalaupun ada yang sebab beriman, imannya ditolak kerana sudah tamat tempohnya. Kecuali hanya satu saja kaum sebelum kita yang kufur, kemudian Allah akan timpakan siksa karena mereka sempat beriman dan imannya diterima, taubatnya diterima karena masih pada masa yang dibenarkan oleh Allah. Kaum itu adalah kaum Nabi Yunus sahaja. Kaum Nabi Musa tak sempat, kaum Lot tak sempat, kaum Nuh tak sempat, kaum Nabi Shu'aib tak sempat. Hanya kaum Nabi Yunus saja yang sempat beriman dan imannya diterima. Itulah maksudnya. Sementara nabinya ditegur oleh Allah dengan teguran yang sangat dahsyat. Nih, makna secara umum, ya, secara umumnya jemaah sekalian. Jadi kalimah laula di dalam ayat ini jemaah sekalian, falaula kan falaula kanat. Laula di sini laula nafi namanya ya. Ingat, laula di sini yakni laula nafi. Di dalam Al-Qur'an kalimah laula yang bermakna nafi, nafi makna tidak ya. Begini ya. Kan laula ini dalam Al-Qur'an secara umum ada 3. Nanti saya jelaskan ya. 1 laula tahdid. Mungkin ada yang masih ingat ya pelajar-pelajar tentang dulu. 1 laula tahdid. Tahdid itu mana 1 suruhan, permintaan, gitulah. Isinya permintaan. Uslub tolabiyah dipanggil. Jadi terjemahnya kenapa tidak gitu. Kedua, namanya laula syarat. Laula syarat maknanya, terjemahan belanya, kalau tidak kerana. Laula yang kedua namanya laula syartiyah. Terjemahnya, kalau tidak kerana. Yang ketiga, namanya laula nafiyah. Terjemahnya tidak. Jadi, laula tahdid, 1, terjemahnya kenapa tidak. Kedua, laula syartiyah, terjemahannya kalau tidak kerana. Nanti ada penjelasannya. Dan yang ketiga, laula nafi. Nafi ini menidakkan. Jadi terjemahnya tidaklah. Dalam ayat sedang kita pelajari, Yunus 98 ini, falaula, dan dalam surah Hud ayat 116. Kalau mungkin host boleh bantu saya, kemudian kalau Imran boleh bantu saya, boleh tayangkan ayatnya jadi biar cepat sedikit. Boleh tayangkan ayatnya. Hud 116. Boleh, Saudara Imran? Apa Ustaz? Tayangkan ayat, boleh? Kejap. Ada aplikasi apa itu? Biar cepat sedikit. Sebab nanti banyak saya ingin bantuan, tolong tayangkan ayat biar cepat sedikit. Banyak ayat yang perlu saya tunjukkan. Untuk laula ini, saya nak
menjelaskan rahasia kalimah laula dalam Al-Quran. Dulu ada siapa yang boleh buat dulu? Siapa? Lupa saya. Surah apa Ustaz? Hud 1:16. Jadi biar cepat sikit. Baik, sementara menunggu, saya ulangi jamaah sekalian. Di dalam Al-Quran, laula yang bermakna nafi, terjemahnya tidak, itu hanya 2 kali saja. Hanya 2 kali saja. Satu dalam surah Yunus 98 ini, kedua dalam surah Hud 116. Dalam kedua doa ini, laula maknanya tidak, ya. Bukan kenapa tidak. Bukan kenapa tidak, dan juga bukan kalau tidak kerana. Terjemah tidak itu saja. Sebab itulah falaula kanat qaryatun amanat fanafa imanuha ila qauma Yunus, terjemahnya tidak adalah satu negeri yang beriman lalu imannya memberi manfaat kepadanya kecuali kaum Yunus. Jadi tak ada. Ada boleh jangan? Boleh. Yang kedua dalam surah Hud ayat 116. Bunyinya falaula kana minal quruni min qablikum uli baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalila mimman ajaina minhum. Itu laula. Laula itu pun maknanya tidak. Jadi, dan tidak adalah dari generasi-generasi sebelum kamu, oleh baqiyah, mereka mencegah perbuatan fasad, mereka mencegah kerusakan di bumi, illa qalilan, kecuali sedikit daripada orang yang kami selamatkan daripada mereka. Baik, saya ingin ulangi. Ya, saya tidak terlalu detail sangat ya, karena ini bukan kajian ilmu balaghahnya ya. Jadi saya hanya selitkan sedikit saja. Di dalam Al-Quran, kalimah laula ini ada 3. Oke. Ada 3 jenis. Pertama, laula nafi. Terjemahnya tidak. Dan itu hanya ada dalam 2 ayat sahaja. 2 ayat sahaja. Surah yang sedang kita pelajari, Yunus 98, falaula itu. Yang keduanya, Hud 116. Oke, 2 itu saja. Selain 2 ayat ini, kalimah laula, itulah. Kalau tidak bermakna tahdid atau arad, maknanya suruhan, permintaan, terjemahannya kenapa tidak. Atau yang ketiga, laula syartiyah, syarat. Terjemahannya, kalau tidak kerana. Nah, itu yang paling banyak. Tahdid atau syarat. Tahdid atau syarat. Tahdid. 2 sahaja yang bermakna tidak. Yang tidak. Oke? Poin itu sudah ditangkap ya, boleh dipahami ya. Nah, sekarang selain yang 2 ini, selain surah Yunus ayat 98 dan Hud 116, nafi ini kan ada 2 kan? Tahdid dan syarat. Oke, tahdid dan syarat. Baik. Selain 2 ini, laula, jumlahnya banyaklah. Jamaah boleh cari sendirilah. Ada 3. Ada 3 bentuk penggunaannya. Nah, selain 2 laula yang bermenafi ini, ada 3 laula dari segi penggunaannya untuk 3 perkara. Ini dari segi balaghah ya, saya selitkan sedikit. Ala thalathati wujuhin. Ada 3 bentuk.
penggunaan laula di dalam Al-Quran. Selain dua ya, jangan salah paham, selain dua yang saya sebutkan tadi, Hud dan Yunus. Yang pertama, penggunaan laula yang pertama, lit taubih, taubihun, ta wao ba ya kho, ta wao ba ya kho, taubih. Taubih itu mana celaan. Jadi laula yang maksudnya masuk ayat itu mencela kepada mukhatab. Si mutakalim mencela. Gitulah. Si mutakalim mencela. Mencela apa? Mencela mukhatab. Bukan menyuruh, mencela. Teguran tapi isinya celaan. Ya semacam menegur tapi isinya semua mencela itu, menyalahkan dan teruk sekali. Celaan seperti sebenarnya sangat teruk dari segi bahasa lah. Bagaimana hendak mengenal laula yang penggunanya untuk taubih mencela, senang nak mengenal. Bila ada laula diikuti oleh fi'il madhi. Saya ulangi, jika laula diikuti oleh fi'il madhi. Paham ya? Bila ada laula diikuti oleh fi'il madhi, itu faedahnya untuk taubih. Untuk taubih. Taubih itu celaan atau yang semana dengannya lah. Celaan ke, hinaan ke, teguran yang sangat keras. Menyalahkan mutakalim, menyalahkan mukhatab, mencela mukhatab dengan celaan yang teruk sebetulnya. Cara mengenalnya bila diikuti laula diikuti dengan fi'il madhi. Baik, contohnya mari kita lihat. Lihat surah An-Nur ayat 16. Coba tayangkan. Surah An-Nur ayat 16. An-Nur. Surah An-Nur ayat 16. Sudah jumpa semua? An-Nur 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah, itu ada ya. Ayat ini kan ceritanya apa ya Mas kalian? Hadisul ifki. Ya. Ketika Madinah dilanda huru-hara. Ada fitnah yang besar sekali karena ada fitnah yang luar biasa, yakni tuduhan berzina yang ditujukan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Luar biasa. Boleh katakan semua orang mempercayainya atau paling tidak terpengaruh. Itulah. Rasul SAW pun tidak menafikan 100%, seakan-akan mengiyakannya. Buktinya Nabi menyuruh Aisyah, ya ittaqillah wasbiri Aisyah, bersabarlah, takwalah pada Allah, mintalah ampun pada Allah. Nah, bila Nabi kata itu, mana merasalah Aisyah ni, ya Nabi mempercayainya. Ya itu semua sudah tahu itu. Dahsyat sungguh. Orang mukmin percaya tuduhan berzina yang diarahkan pada Aisyah ini. Tidak ada siapa yang membela Aisyah di muka bumi. Okey? Dari siapa yang membela. Lalu Allah Subhanahu wa taala turun tangan istilahnya. Aisyah dapat pembelaan daripada langit. Karena di bumi semuanya dah tak ada yang membelanya. Nah, salah satu daripada ayat pembelaan Allah terhadap kisah Aisyah ini, bunyinya inilah. Teguran, celaan, apalagi ya.
teguran, celaan yang taubih, yang sangat dahsyat daripada Allah kepada mukhatab. Siapa mukhatabnya? Orang yang beriman. Masya Allah. So, orang mukmin pernah dicela oleh Allah dengan celaan yang sangat dahsyat karena tindakan mereka yang salah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur ayat yang ke-16. Itu 12. Bawah sikit. 16. Ya, itu dia. Walaula id sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Walaula diikuti dengan fi'il madhi. Mana fi'il madhinya? Qultum tuh. Ya sekalian, ayat ini kalau ikut susunan biasa, begini. Id sami'tumuhu wa id sami'tumuhu laula qultum, gitu asalnya. Atau walaula qultum id sami'tumuhu ma yakunu li. Jadi fi'il madinya qultum. Itu asalnya berada selepas laula. Ini susunan biasa. Jadi id sami'tumuhu, wahai kamu orang mukmin, ketika kamu mendengar berita tuduhan fitnah yang dahsyat kepada Aisyah radhiyallahu anha. Laula qultum, sampai itu. Kenapalah kamu tidak berkata? Ma yakunu li an natakallama bihadza. Kami tak ada hak, tak layak langsung nak kata macam ni. Kami seorang mukmin tak patut tuduh isteri Nabi berzina. Sepatutnya kamu kata Maha Suci Allah. Ini adalah kebohongan yang besar. Sepatutnya itulah yang kamu katakan ketika kamu mendengar fitnah yang menuduh Aisyah berzina. Bukan malah kamu mengiyakan. Karena orang mukmin waktu yang mengiyakan berita ini. Fitnah itu datang daripada orang munafik. Kenapa orang mukmin mengiyakan? Perbuatan mereka mengiyakan itulah ditegur oleh Allah, dicela oleh Allah. Tapi cara Allah mencelanya dengan kalimah laula. Kenapa kamu tak kata? Sepatutnya bila kamu dengar, kamu kata, tak boleh kita kata begitu. Kita orang mukmin. Aisyah itu ummul mukminin, istri Rasulullah. Lagi pula yang tuduh itu gagal mengemukakan bukti saksi 4 orang. Sepatutnya kita kata si penuduh itu yang bohong. Bukan malah mengiyakan tuduhan bohong terhadap Aisyah. Tak sepatutnya begitu. Tengok. Ayat ini celaan Allah pada orang mukmin yang silap merespon berita bohong. Jadi Allah kata sepatutnya sebagai orang mukmin bila mendengar berita yang sangat dahsyat itu, kamu dustakan berita sebab tidak mungkin kan Aisyah berzina. Sepatutnya kamu kata hadza buhtanun azim. Ini adalah kebohongan yang besar. Tak patut kami percaya. Sepatutnya itu yang kamu kata. Kamu malah berkata sebaliknya, kamu malah membenarkannya. Bahkan ada orang mukmin yang sanggup dengan sukarela menyebarkan berita ini. Masya Allah. Contohnya Mistah kan. Mistah. Keluarga Abu Bakar. Ayah aduan kerabat Abu Bakar. Hisan bin Sabit. Penyair Nabi. Muslim juga. Nah, ayat ini jangan dianggap remeh. Ayat ini sebenarnya teguran, celaan yang dahsyat.
Jadi jika ada orang mukmin mudah mempercayai berita bohong, fitnah yang dahsyat, apalagi yang menjadi mangsanya itu saudara mukmin, tambahan pula yang menyampaikan fitnah itu musuh Islam, kemudian orang mukmin mempercayainya, orang inilah dicela oleh Allah luar biasa. Allah cela, Allah apa istilahnya? Taubih. Taubih itu celaan yang dahsyat lah, hinaan yang sangat dahsyat. Tapi dengan bahasa yang sangat halus. Jadi ini hebatnya bahasa Al-Quran. Celaan yang sangat dahsyat, tapi bahasanya halus. Walaula itsami itu. Kan itu bahasa yang halus. Jadi kalau kita tengok terjemahnya, macam bukan celaan. Macam bukan celaan. Ini pertama. Jadi jika laula diikuti fi'il madi, itu maknanya taubih. Mutakallim, mencela, menegur dengan teguran yang keras, menyalahkan tindakan mukhatab. Demikian juga dalam ayat sebelumnya, ayat 12 tuh. Ayat 13 tadi. Tengok ayat atasnya sikit. Ayat 13. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Itu celaan tuh. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Ayat 13 Imran sebelumnya. Kenapalah tidak mereka mendatangkan 4 saksi atas tuduhan itu? Orang yang menuduh berzina, orang menuduh orang berzina dan gagal mendatangkan 4 saksi, itu dicela oleh Allah. Dihinakan oleh Allah. Laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada. Kenapalah mereka tidak datangkan 4 saksi? Dengan sebab tuduhan itu. Fa illam ya'tu bisyuhada. Ketika mereka gagal mendatangkan 4 orang saksi, fa ulaika indallahi humul kadhibun. Di sisi Allah tetap saja mereka itu dihukum Allah sebagai pembohong. Katalah hanya dia yang menyaksikan perbuatan orang itu. Orang berzina. Dan dia seorang yang melihatnya, menyaksikannya. Lalu menuduhnya. Mungkin kita kata dia tuduhan yang betul. Karena dia sendiri menyaksikan. Tapi kegagalan ia mendatangkan 4 saksi, Allah tetap menganggap orang itu pembohong. Oh, subhanallah. Ini bermakna muru'ah, harga di orang mukmin itu sangat-sangat berharga. Ya, itu laula ja'u. Diikuti oleh fi'il mudhari. Mana laula di fi'il mudhari? Itu bermakna taubih. Celaan, kutukan, hinaan, teguran. Kata laula ji'ta mubakiran, kata Allah. Ada kawan, pekerja, selalu lambat, datang ke pejabat. Tentulah bosnya marah, manajer marah. Dan marahnya ini disampaikan, rasa tidak sukanya ini dilampiaskan, kemarahannya dilampiaskan, celaannya dilampiaskan kepada pegawai yang lambat tadi dengan bahasa laula. Laula ji'ta mubakiran. Kenapa kamu nak datang pagi-pagi? Kenapa kamu datang pagi-pagi? Ada orang katakanlah menunggang motor tidak hati-hati, bawa kereta mandu tidak berhati-hati, sesuka hati ikut nafsu, lalu aksiden. Di simpang 4 yang sebenarnya berhenti tapi terus saja. Lampu merah langgar. Dari aksiden lalu kita kata, laula berhenti. Laula awak berhenti. Laula waqafta hina. Kenapa engkau tidak berhenti? Perkataan laula yang dituduh waqafta engkau berhenti, itu celaan jemaah sekalian. Bukan hanya teguran biasa. Seakan-akan, kenapa engkau tidak berhenti? Kan di sana padan. Kalau disambung padan. Jadi artinya si mutakalim sebenarnya tidak simpati langsung kepada mukhatab yang sedang aksiden tadi. Malah dicela.
Tengok, dia terkena musibah, dia sakit. Si mukhatab bukan menunjukkan simpatinya, malah menunjukkan kemarahannya. Tapi dengan kalimah laula. Paham ya? Bagaimana perasaan yang mengalami aksiden? Bila semua mutakalim malah mencelanya bukan simpati. Karena kesalahan dia. Terang-terang kesalahan. Sekarang bagaimana jika yang marah, yang mencela itu Allah subhanahu wa ta'ala? Oh. Itu pertama. Laula ikuti dengan mati. Taubih. Yang kedua. Laula diikuti dengan fi'il mudhari. Kalau laula diikuti dengan fi'il mudhari, itu faedahnya untuk tahbid. Tahbid. Ta, ha, dot, ya, dot. Tahbid. Atau al-arad. Ain, ro, dot. Tahdid itu maknanya, jamaah sekalian, mubalaghatun fil haddi anisyai. Bersangatan dalam meminta atau menyuruh. Mutakalim sangat. Si mukhatab itu melakukannya. Mubalaghah fil had. Termasuk uslub tolabiyah tadi saya katakan. Jadi mutakalim menyuruh atau menghendaki mukhatab melakukan sesuatu. Laula bila diikuti dengan mudhari' maknanya laula tahdid atau arad, pengertiannya mutakalim orang yang bercakap first person menghendaki mukhatab second person melakukan sesuatu. Bukan mencela, tapi melakukan sesuatu. Itu pun bila dia mampu buat, gitulah. Kalau dia mampu buat, ya mukhatab akan buat. Tapi kalau si mukhatab tak mampu buat, walaupun si mutakalim suruh buat, itu maknanya sindiran. Atau lebih tepatnya, si mutakalim nak memberitahu pada mukhatab yang mukhatab lemah. Paham ya? Tahdid itu mutakalim, orang yang bercakap, menyuruh mukhatab melakukan sesuatu. Jika dia mampu melakukannya. Satu. Sekarang, jika si mukhatab tidak mampu melakukan perbuatan, tapi si mutakalim menyuruhnya, itu mempunyai makna lain. Apa maknanya? Mutakalim saya memberitahu mukhatab bahwa mukhatab ini lemah. Tidak punya kemampuan apa-apa. Sebagaimana mungkin orang disuruh melakukan sesuatu yang dia tahu tidak mampu buat. Mari kita lihat. Ini bahasa ya, jadi bahasa kena begitu penjelasannya. Ini saya coba menyampaikan dengan cara mudah. Coba lihat yang dikutip oleh fi'il mudhari' di dalam surah Al-Waqi'ah. Ini contoh si mutakalim memberitahu mukhatab bahwa mukhatab itu sangat lemah. Karena mungkin selama ini merasa dia hebat. Jadi Allah sedarkan dia yang haknya dia tidak hebat tapi lemah. Surah Al-Waqi'ah ayat 86 dan 87. Lihat ayatnya. Al-Waqi'ah 86 87. Sudah ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Jamaah sekalian, laula diikuti mudhari' itu mana? Nah, ini. Falaula lalu diikuti dengan tarji'unaha. Baik, yang belum paham saya jelaskan. Ayat ini kalau ikut susunan biasa,
Kalau ikut susunan biasalah. Ayat ini panjang. Begini, susunan biasa. Falaula tarji'unaha in kuntum ghairu madinin. Satu. Falaula tarji'unaha in kuntum shodikin. Panjang tu. Jadi ada dua ayat yang kalau disusun ikut susunan biasa, falaula tarji'unaha in kuntum ghairu madinin. Yang kedua, falaula tarji'unaha in kuntum shodikin. Ini cerita Allah berfirman kepada kita bila kita berada di dekat orang yang sakit tenat, kritikal, menunggu masa untuk meninggal. Kita sangat menyayangi orang ini. Kita tidak mau kalau belum mau orang ini meninggal. Anak belum mau orang tuanya meninggal. Orang tua belum mau anaknya meninggal. Suami belum mau istrinya meninggal. Isteri belum mau suaminya meninggal. Tapi apa andaya? Ajal sudah hampir tiba. Kita tengok, kita hanya mengharap. Maka Allah katakan kepada kita yang hidup di tengah tadi, falaula tarji'unaha. Kenapa kamu tidak mengembalikan ruh itu? Kamu kan nampak ruhnya sudah sampai di hulqum sekarang. Kenapa kamu tak tahan? Kamu kembalikan semula ke badannya. In kuntum ghairu madinin. Jika kamu ini bukan orang yang dikuasai lah. Maknanya, jika kamu orang yang dapat menguasai, bukan dikuasai, sepatutnya kamu boleh tahan ruh itu daripada keluar. Kenapa kamu tak kembalikan saja? Kenapa kamu tak kembalikan ruh itu kepada jasadnya ketika ruh mau keluar dan kamu nampak in kuntum shodikin, jika kamu orang yang benar. So laula diikuti dengan tarji'unaha, tarji'un fi'il mudhari' ini maknanya tahdid. Mutakalim meminta mukhatab untuk melakukan sesuatu. Itu mana tahdid. Di dalam ayat ini, contoh ayat ini, si mukhatab tidak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan untuk melakukan apa yang diminta oleh mutakalim. Apa yang diminta oleh mutakalim? Menahan ruh daripada keluar. Kan kita tak mampu. Tapi Allah kata, kenapa kamu tak tahan? Jadi kalau itu suruhan seperti ini, sebetulnya ada niat lain, ada tujuan lain. Tujuannya apa? Tujuannya menyadarkan mukhatab bahwa dia adalah lemah. Dia tidak berkuasa, tapi dia dikuasai. Selama ini dia merasa boleh buat hebat. Rupa-rupanya ketika Allah suruh menahan roh daripada keluar, dia tak mampu. Jadi Allah menegur mukhatab dalam diri kita, kita ni hamba yang lemah, la hawla wala quwata illa billah. Illa billah. Itu dia. Apa namanya? Tahdid. Tapi tahdid di sini mutakalim, walaupun meminta mukhatab melakukan satu perbuatan, oleh karena mukhatab tidak mampu atau tidak punya kemampuan melakukannya, ia memberi maksud mutakalim memberitahu mukhatab bahwa dia orang yang sangat-sangat lemah. Ya, akhirnya kita hanya berserah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham ya? Itu tahdid. Laula tarji'unaha. Contoh yang lain ini mungkin lebih mudah. Mutakalim minta mukhatab melakukan suatu perbuatan. Lihat surah An-Naml. Surah semut. An-Naml 4:6. Surah An-Naml, surah semut, ayat 4:6. Sudah jumpa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Qala ya qaumi lima tasta'jiluna bis sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Qala berkata ia ya qaumi wahai kaumku lima kenapalah lima tasta'jiluna kamu minta disegerakan bisayyiati akan keburukan qablal hasanah sebelum kebaikan. Napalah wahai kaumku kamu ni minta disiksa? Kan seeloknya minta ampun. Dahlah kamu ni dosa. Kamu malah minta disiksa. Hanya karena kamu tidak percaya adanya siksa, lalu kamu minta diturunkan siksa. Janganlah. Mintalah pengampunan. Kenapa kamu malah minta disekerakan siksa? Nah, ini dia. Laula tastaghfirunallah. Laula ikuti dengan fi'il mudhari. Tastaghfirun itu fi'il mudhari. Jadi Allah berfirman, laula tastaghfirunallah. Kenapalah kamu tidak minta ampun kepada Allah supaya kamu dirahmati. Jadi bila Allah berfirman laula tastaghfirullah itu maknanya Allah menyuruh hambanya yang berdosa untuk melakukan sesuatu. Apa kelas satu itu? Istighfar. Mohon ampun. Dan hamba itu punya kemampuan melakukannya. Jika yang disuruh punya kemampuan melakukannya, maka laula diikuti mudhari namanya tahdid, suruhan, permintaan. Dan permintaan ini sebenarnya kuat sekali. Mubalaghah fil haddi. Kalau boleh saya contohkan jemaah sekalian. Laula tastaghfirunallah itu terjemahan Melayu. Kenapa kamu tidak minta ampun pada Allah? Itu terjemahan Melayu. Lagi satu katalah istaghfirullah. Terjemahnya minta ampunlah kamu kepada Allah. Minta ampunlah kamu kepada Allah. Kedua-dua ayat ini mesejnya sama. Istaghfirullah pun maknanya mutakalim suruh mukhatab minta ampun. Laula tastaghfirullah pun mutakalim suruh mukhatab minta ampun. Tapi tahukah kita dari segi balaghah suruhan minta ampun dengan kalimah laula tastaghfirullah itu lebih kuat. Lebih kuat daripada suruhan minta ampun dengan ayat istaghfirullah. Tengok. Istaghfirullah memang fi'il amar. Fi'il amar, mintalah ampun, fi'il amar. Tastaghfiru fi'il mudhari' yang dimaksud laula. Dari segi balaghah, mesejnya sama ya. Mesejnya yakni mutakalim suruh mukhatab minta ampun. Tapi tahukah kita? Suruhan minta ampun dengan jumlah laula tastaghfirullah itu lebih kuat daripada suruhan minta ampun dengan ayat istaghfirullah. Ini segi balaghah lah. Kalau kita tengok terjemahan Melayu mungkin mana istaghfirullah lebih kuat lah sebagai kuat. Makanlah. Itu lebih kuat kalau kita. Makanlah. Yang satu, makanlah. Ayat yang lain, kenapa kamu tak makan? Dari segi bahasa Arab, dari bahasa Al-Quran, kenapa kamu tak makan? Itu suruhan untuk makan lebih kuat daripada makanlah. Tapi mungkin dalam bahasa Melayu, tak tahulah. Kalau bahasa Melayu macam mana, saya tidak pakar bahasa. Mungkin jamaah boleh tanya kepada kawan yang mendalami bahasa Melayu ya. Jadi ini penting ya Mas Kiran. Betul. Kalau kita menguasai sastra Al-Quran, balaghah Quran,
kita akan dapat makna yang relatif lebih tepat atau al-aqrab ila sahih daripada sekadar menterjemahkannya atau mengalih bahasa daripada Arab ke Melayu. Dan itu sangat dikuasai oleh mufassir-mufassir yang hebat, semua menguasai itu. Ilmu alat itu sangat dikuasainya. Paham ya? Itu laula masuk mudhari. Maknanya tahdid. Okey. Yang terakhir, yang ketiga penggunaan laula yakni namanya laula syarat. Laula syartiyah. Terjemahannya kalau tidak kerana. Kalau tidak kerana. Yani apabila laula diikuti dengan isim. Senang aja. Bila selepas laula isim, itu nama laula syarat. Contohnya, jamaah boleh lihat surah Saba atau surah Nur lagi lah sekali senang. Surah An-Nur ayat 14. Surah Nur ayat 14. Tadi sudah dibuka tadi. Di dalam surah Nur ayat 14, ayat ini ditujukan pada orang mukmin yang sudah terlanjur melakukan kesalahan yang besar tanpa mereka sedari, sehingga Allah mencela perbuatan mereka. Kenapa sikap orang mukmin macam tu? Dengar berita bohong, fitnah, mangsanya pula ummul mukminin. Kenapa kamu percaya? Bukan ditegur, dicela oleh Allah. Mereka telah melakukan dosa yang besar. Nanti Arif dah lama bangun. Tolong boleh mungkin di-mute-kan punya audio. Jadi orang mukmin tadi yang melakukan dosa besar. Bila melakukan dosa, patut mereka ini disiksa. Itulah. Orang mukmin pada waktu itu memang patut dan layak disiksa. Tapi kenapa Allah tak siksa juga? Ini dia sebabnya. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum fihi adabun azim. Walaula, selepas laula ada fadlullah. Fadlullah ini isim. Bila la diikuti isim, namanya laula syarat. Terjemahannya, kalau tidak kerana. Jadi, walaula fadlullah. Kalau tidak kerana kurnia Allah. Alaikum atas kamu. Warahmatuhu. Dan kalaulah tidak kerana rahmat Allah ke atas kamu. Fid dunya wal akhirah. Di dunia dan akhirat. Lamassakum. Tengok. Pasti telah menimpa kamu. Fima afattum. Dengan sebab apa yang kamu telah lakukan padanya. Adabun azim. Siksa yang sangat besar. Tak gerun macam mana perasaan orang mukmin. Mereka semuanya layak disiksa oleh Allah dengan siksa yang besar. Karena sudah menfitnah ummul mukminin. Seakan Allah kata, wahai orang mukmin, kamu telah melakukan jenayah yang berat. Dan kamu patut kami siksa. Kamu ni patut kami siksa. Tapi kalaulah bukan kerana kurnia aku atas kamu, rahmat kepada kamu, pasti kamu dah dapat siksa. Jadi yang menghalang kamu daripada dapat siksa, bukan karena kamu tak berhak, tak layak disiksa. Tapi yang menghalang siksaku atas kamu, semata-mata karena rahmatku dan kurniaku atas kamu. Masya Allah. Orang yang patut dihukum, tapi akhirnya hukuman dihilangkan, itu rahmat Allah, karena rahmat Allah. Bermakna, tanpa kurnia Allah, tanpa rahmat Allah, siksa itu pasti menimpa mereka. Jadi, adanya rahmat, adanya kurnia Allah,
menyebabkan tiadanya siksa. Itu laula. Dalam bahasa Arab, kalau ini tahu dalam bahasanya, laula ni yakni harfun yadul ala imtina isyai li wujudi ghairihi. Kalau dalam bahasa Arab lah, imtina usyai li wujudi ghairihi. Yani tidak adanya sesuatu karena adanya sesuatu. Akan penting memahaminya. Dalam hal ini, tidak adanya siksa yang menimpa kamu karena adanya rahmat. Bahasa Arabnya, imtina usyai li wujudi ghairihi. Jadi namanya laula syartiyah. Ringkas kata, penggunaan laula di dalam Al-Quran. Di laula dalam Al-Quran ada 3. 1 laula nafi, 2 laula tahdid, 3 laula syarat. Penggunaan laula tahdid dan syarat ada 3. Kalau laula itu diikuti fi'il madhi, tujuannya celaan, hinaan, teguran keras daripada mutakalim pada mukhatab. Bila laula diikuti fi'il mudhari, ya suruan. Mutakalim maukan mukhatab melakukan suatu perbuatan. Jika mutakalim mampu melakukannya, oke. Kalau tak mampu, mutakalim memberitahu bahwa mukhatab lemah. Yang ketiga, syarat. Bila laula diikuti dengan isim. Terjemahannya, kalau tidak kerana. Mudah-mudahan kajian kita memberi manfaat dan menambahkan ilmu pengetahuan untuk kita memahami lebih lanjut firman Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar Allah, silap kalau menjadi sendiri, mari tuan baca fi'ras subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.